Sudah kelihatan ya teman-teman. Ini adalah, oke saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah yang tadi, rekaman tadi pagi untuk yang struktur data dan kontrol loop. Nah, rekamannya sudah diupload oleh Mas Yoga. Sekarang kita buka project baru untuk bootcamp pertemuan ketiga ya. Untuk pertemuan ketiga. Oke, klik file ya, new project. File, new project, kemudian tulis bootcamp 3. Oke, kemudian klik create. Bootcamp 3, klik create. Oke, new window. Oke, klik new window. Saya stop share screen, pindah screen dulu ya. Akan kembali seperti awal kembali. Coba kita run. Oke, sudah bisa. Nah, malam ini kita akan membahas tentang fungsi yang pertama ya. Jadi bagaimana menulis fungsi pada Python syntax. Oke, langsung aja kita tulis. Coba kita bikin fungsi. Kalau dalam bahasa pemrograman C, nulis fungsi biasanya gini, void. Di sini misal nama fungsi, kemudian begini. Nah, begini kalau untuk yang kemudian ada kurung kurawal. Nah, ini kalau nulis di C. Nah, sekarang kita coba nulis di Python. Fungsi di Python itu cara nulisnya begini. Ya. Fungsi gitu aja. Fungsi. Kalau fungsi dalam bahasa pemrograman Python, dia kita coba definisikan fungsi. Ya, seperti biasa kita ngoding bareng, kalau ada error ya kita perbaiki bareng-bareng. Oke, pakai definisi def, kemudian misal apa ya, sapaan gitu aja, sapaan kita kasih, nah begini, titik 2. Nah, disinilah kita nulis di dalam inilah fungsinya. Coba kita kasih halo, selamat malam. Nah, begini. Oke. Cara memanggil fungsinya, adalah sebagai berikut. Sapaan, nah gini aja. Kemudian kita run. Nah, dia akan menulis, halo, selamat malam. Begitulah cara penulisan fungsi ya di Python. Kemudian kita coba ngoding tentang parameter dan return values atau nilai kembali. Pakai fungsi return seperti apa, oke? Kita coba seperti begini. Ini kita komen dulu aja fungsi seperti biasa. Kita kasih fungsi dulu. Kemudian kita definisikan ini fungsi dengan parameter. Oke, fungsi dengan parameter. Misal, kita definisikan dulu. Kita definisikan fungsi dengan parameter. Oke, kemudian klik save. Penjumlahan aja ya, tambah misal angka 1, angka 2, kemudian hasil
sama dengan angka 1, oke. Kemudian plus angka 2, oke. Kemudian kita return hasilnya. Oke. Oke, kita fungsi ya. Fungsinya kita panggil. Fungsinya kita coba panggil. Ini kita panggilan fungsi dengan argumen. Oke. Kita bikin variabel baru, hasil tambah. Ini sama dengan tambah misal. Nah, ini ada keterangan tambah sama dengan angka 1, angka 2. Oke, kita tinggal ngikut aja, saya juga nggak hafal. Angka misal 4 kali 5, ya. 4 tambah 5. Misal, ya kita print coba. Print, oke. Hasil penjumlahan hasil tambah. Kita run. Nah, hasilnya 9. Berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Begini. Jadi fungsi ini kita return, kita ulang-ulang terus akan seperti itu. Kalau pakai parameter begini. Parameter. Silahkan dicoba dulu. Nah, 2 ini dicoba. Yang pakai ini sapaan dengan yang pakai parameter. Dicoba dulu aja. Silahkan. Bisa komen yang sudah. Oke. Oke, bagus. Oke. Nah, sekarang kita coba. Ini kan fungsi tadi ya. Oke, fungsi. Sekarang kita coba namanya scoop variabel. Jadi scoop variabel itu ada 2 tipe variabel. Jadi yang pertama variabel global yang kita definisikan di atas dan variabel lokal yang ada di dalam fungsi. Ya, itu variabel lokal ada yang di dalam fungsi. Jadi contoh, kita belajar tentang scoop variabel dulu ya. Scoop variabel. Oke, yang dimaksud variabel global ini adalah variabel global. Global. Biasanya kita definisikan langsung. Misal, nama sama dengan. Ya. Misal siapa? Yesi. Ini namanya variabel global yang didefinisikan di atas secara global. Nah, variabel lokal itu ada di sini. Kita definisikan. Nah, variabelnya ini variabel lokal. Variabel lokal itu maksudnya ada di sini. Misal, kita kasih ganti nama. Untuk ganti nama. Kita bikin fungsi untuk ganti nama. Nah, ini yang dinamakan variabel lokal. Nah, ini namanya variabel lokal. Nah, variabel lokal itu hanya bisa diakses di dalam variabel itu sendiri. Oke, coba. Di dalam fungsi itu sendiri. Jadi ya kalau mau mengakses variabel lokal harus mengakses fungsinya. Tapi kalau mengakses variabel global bisa langsung tarik nama variabel. Saya ulangi, untuk mengakses variabel lokal itu perlu mengakses fungsi. Untuk mengakses variabel global cukup tarik variabel nama variabelnya. Oke. Kemudian kita coba nama siapa yang misal Niko, gitu ya. Oke. Kita print. Sorry dulu, kita print nama di dalam fungsi.
Oke, klik nama. Oke. Nah, kemudian cara ngakses variabel lokal itu caranya begini. Oke. Seperti awal, cara manggil fungsi. Oke. Kemudian kita print apakah namanya, ya, variabel globalnya apakah bisa ganti. Oke. Nama di luar fungsi. Ya, kita akses variabel global. Oke. Ini untuk akses variabel lokal. Ini untuk akses variabel global. Nah, kita akan coba klik. Nah, ya kan? Ini nama di dalam fungsinya, nama bisa ditarik dari sini. Niko, kemudian untuk akses variabel global yang ada di sini, tinggal panggil nama. Tapi kalau variabel lokal, itu harus ngakses fungsi. Silakan dicoba dulu. Biar jadi gini. Run. Oke. Nah, benar Mas Randy, tidak ikut berubah. Makanya kalau lokal itu tidak mempengaruhi global. Ya, saling tidak mempengaruhi. Enaknya begitu, meskipun namanya sama, tapi kalau fungsi di dalam itu tidak dipanggil, ya aman. Beda dengan yang di Arduino, kalau ada yang namanya sama, itu biasanya saling mempengaruhi. Tapi kalau di Python, dia kalau yang di lokal, ya aman. Dia tidak dipengaruhi oleh yang lain, karena kita manggilnya harus dipanggil. Jadi misal manggil nama aja, yang di lokal itu tidak bisa dipanggil. Karena untuk manggil lokal harus manggil fungsi. Nah, itu ya. Memang seperti itu strukturnya. Jadi nanti kalau ke depan ngoding microcontroller pakai MicroPython, ya, selama ini kan ngoding microcontroller Mas Randy masih pakai C ya. Kalau sudah nanti masuk ke MicroPython, masa depan mungkin akan tren ngoding pakai MicroPython itu ya 2-3 tahun ke depan lah. Karena memori microcontrollernya lebih irit dan lebih eksekusinya. Nah, itu harus diperhatikan cara-cara seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya. Lanjut ke yang namanya modul dan paket. Nah, kita lanjut ke modul dan paket. Jadi, tapi yang modul yang akan kita bawa, yang kita pakai sementara ini, modul bawaan dari Python. Nah, untuk hitung-hitungan lah, kita menggunakan modul math. Ya, nanti saya kasih lihat bagaimana cara install modul dari luar. Python install package, ya, package paketnya dari luar. Ya, sekarang modulnya yang ada library-nya yang ada di bawaan Python. Saat kita install PyCharm, kita pakai Python standar itu pasti dapat. Kita coba menggunakan math, import math. Oke, ini sudah ada bawaan dari Python. Kita coba menggunakan math ya. Nah, ini tidak akan menyala kalau di sini dulu. Nah, ini ya. Ciri khas Python ini tidak akan menyala. Nah, ini belum nyala. Kalau di sini belum ada yang terdefinisi dengan sama dengan itu. Variabelnya atau belum mengakses library. Belum mengakses modul itu. Tidak akan menyala itu. Coba kita menggunakan fungsi.
Nah, fungsi yang ada di library ini, fungsinya namanya akar kuadrat. Execute. Dari modulnya. Coba kita angka. Gini coba. Angkanya berapa ya? 81 aja. Yang bisa diakar 81 ya. Coba namanya nyoba. Akar sama dengan fungsinya dari mat itu langsung bisa dipanggil mat. Oh, nyala kan? Kalau di sini fungsi dari mat yang ada di sini banyak. Ada sin, sin H, akar kuadrat, cos, asin, akos, degrees, derajat ya, radian, peps, isnan. Oh, banyak. Kita pakai yang ini. Oke. Angka. Kita panggil, kemudian kita print. Kita print. Coba begini aja. Akar kuadrat dari koma dari angka koma adalah akar. Oke, coba kita run. Klik. Nah, akar kuadrat dari 81 adalah 9. Nah, ini adalah pakai modul. Cara pakai modul adalah tinggal import aja. Pakai fitur import. Yang ini kan basic. Mungkin ada yang sudah bisa, tapi ini adalah basic dulu. Cara panggil modul atau paket di Python atau biasanya dinamakan kalau di C library itu pakai fitur perintah yang namanya atau ungkapan yang namanya import. Coba dulu. Sebelum saya coba di modul import atau install modul. Nah, sebelum kita install modul, silahkan dicoba. Easy. Sekarang ada dua cara. Di PyCharm itu ada dua cara untuk install package atau install library. Yang pertama, lewat terminal. Coba klik terminal yang bawah. Di bawah itu ada terminal. Nah, ini. Atau cara kedua, pakai fitur ALT F12. ALT F12. Nah, itu akan otomatis masuk terminal. Bisa pakai fitur ALT 12 atau bisa pakai tombol terminal yang di bawah. Di bawah, paling bawah itu ada version control, run, to do, problems, terminal, Python package, Python console. Oke, kalau mau pastikan ya koneksi internet, connect internet. Kalau nggak connect internet nggak bisa. Misal kita mau install library, apa ya nak ya? Coba pip install Pandas. Coba install Pandas ya, enter. Pandas ini library digunakan untuk math, matematika juga data science ya. Kita coba. Jadi materi hari ini adalah bagaimana cara install. Ini cara install pertama, coba di enter. Nah, dia akan download. Oke. Installing ini sudah berhasil. Jadi sudah installing collected 6 DZ data Python NumPy Pandas. Oke. Cara kedua, nanti manggilnya tetap bisa import Pandas gitu aja ya, kayak biasanya. Nah, cara kedua, untuk install paket, itu bisa lewat sini.
file, setting, pelan-pelan. Kemudian, nah ini, project, di project. Nah, di project, kemudian Python interpreter harus. Nah, Pandas yang kita install tadi udah ada di sini. Ya, Pandas yang kita install tadi sudah di sini. Bisa pakai ditambahkan di sini. Kalau nggak hafal library-nya, tinggal klik di sini, tinggal milih. Misal mau untuk image processing, tinggal klik open CV. Nah, oh, CV tuh. Nah, CV. Oh, oke, bisa pakai CVision. CVision untuk computer vision. Bisa di sini klik. Mau pakai versi berapa ada. Ini kita coba install ya satu. CVision, misal pakai CVision. Ini digunakan untuk computer vision. Image processing. Ini bisa klik specify versionnya mau ambil yang mana, bebas. Oke, kemudian kita install package. Klik. Nah, install CVision sukses. Kemudian kita close. Nah, maka di sini CVision-nya, Open CV Python atau CVision-nya, ini akan sudah terinstall. Ini kalau model nggak hafal, jadi nggak perlu lewat terminal. Enaknya pakai PyCharm begitu. Sudah disediakan, library-nya tinggal klik pilih. Tapi kalau pakai Visual Studio Code, harus terminal terus. Makanya kalau memang project-nya Python, fokusnya ke Python, lebih baik pakai PyCharm daripada pakai Visual Studio. Karena kita harus buka dokumentasi. Ini harus install package apa ya? Ini namanya apa ya? Salah ketik berapa ya? Ini enak pakai ini aja. Tinggal klik plus, pilih. Banyak mau pilih library yang mana, tinggal. Begitu cara installnya Python package atau biasa disebut library. Oke ya. Silahkan. Kalau mau uninstall ya tinggal uninstall aja. Klik uninstall kayak tadi. Kalau mau kita uninstall ya, kita uninstall, setting, Python interpreter, tinggal uninstall aja. Klik. Kemudian uninstall. Coba bentar. Ini uninstall. Klik. Ya kan uninstall otomatis. Nah, tanda min ini untuk uninstall. Diarahkan ke sini, tinggal klik. Nah, ini untuk uninstall. Semudah itu. Kalau pakai PyCharm. Silahkan dicoba dulu untuk install package yang ada di situ, bebas diinstal aja package yang mau diinstal apa, bebas. Coba-coba dulu. Kalau sudah, silahkan ngobrol. Kalau sudah coba install ini, coba di aja di akses. Import, misal gini, Pandas. Nah, itu sudah keluar Pandas ya. Nanti untuk Pandas fungsinya untuk apa nanti ya di next kelas. Yang sudah ikut kelas-kelas sebelumnya pasti paham Pandas untuk apa. Jadi yang tadi kita import sudah ada. Import Pandas ada. Karena OpenCV tadi sudah saya uninstall, jadi nggak bisa saya panggil. Oke. Yang kedua, kemudian bisa kita pakai fungsi atau modul ya, modul bawaan lagi. Jadi untuk install Python install package. Jadi untuk yang berikutnya, kita coba pakai modul yang sudah tersedia atau library yang tersedia, pakai datetime. Ini biasanya penting digunakan untuk waktu, matematika, waktu, kemudian yang lain sebagainya. Ini basic dulu, yang nanti akan paling banyak kita pakai, ya.
Pertemuan ketiga ini mudah, malah panjang yang kedua karena kemarin nggak jadi silakan nanti sambil praktek yang kedua, kemudian lanjut praktek yang ketiga ini agar nyambung ya. Coba kita pakai library lagi yang namanya datetime. Menggunakan datetime. Oke. Oke ya. Mendapatkan tanggal dan waktu. Nah, ini kan belum nyala. Seperti yang saya katakan tadi, kode program ini akan nyala berwarna apabila sudah dipanggil. Oke. Kita bikin variabel waktu sekarang sama dengan datetime. Nah, keluar kan? Datetime now, datetime dot now, now, nah, datetime now. Nah, tinggal ikut aja. Kemudian format tanggal dan waktu kita atur. Format dan tanggal dan waktunya, caranya ngatur begini, print waktu sekarang. Oke, kita panggil ya, waktu sekarang. Nah, string for time, gimana tulisnya? Oh ini string for time ada di sini. Ah ini saya cari. Saya lupa kan, string for time. Oke, formatnya begini. Persen jam dulu aja jam dulu aja ya. Berarti jam, hour, kemudian persen, bulan, mon, kalau nggak salah begini, semoga benar. Kemudian hour, kok mon, hour, minutes, detik itu, oh second. Oke, kemudian kita kasih spasi, persen lagi, tanggal itu apa ya? D. D, kalau dia harus kecil. Kemudian kita kasih strip aja. D persen, mon, M, bulan, kemudian strip, persen, years. Years-nya besar kalau nggak salah. Kita coba, semoga tidak keliru. Kita coba run. Oh benar. Tanggal, ini jam, menit, detik. Nah ini cara manggil datetime seperti ini. Begini. Ini. Bagus begini kayaknya. Sekarang coba dulu. Ini cara mengakses import datetime. Modul atau library datetime saat ini. Untuk proyek-proyek tertentu penting agar real time. Jadi kalau di embedded kan perlu RTC ya. Kalau kita bikin IoT yang connect ke WiFi gampang pakai NTP server. Jadi tidak memerlukan RTC. Tapi kalau proyeknya offline dia pakai RTC. Tapi kalau pakai Python dia proyeknya by komputer, processingnya di komputer. Kalau ambil time-nya lebih mudah pakai datetime. Dia sesuai dengan jam, waktu, tanggal yang ada di komputer. Insya Allah update. Silahkan dicoba dulu. Jadi kita masuk besok terakhir. Pertemuan keempat adalah pertemuan terakhir.
1 minggu ya waktunya untuk bikin project. Jadi, syarat mendapatkan sertifikat itu bikin project sederhana dengan menggunakan Python, yang materi mulai dari awal sampai pertemuan ketiga. Jadi nanti di pertemuan keempat kita presentasi project-nya. Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat itu adalah bikin project. Nanti bagaimana rule project-nya, saya kirim ke grup, ya. Bagaimana rule project-nya nanti saya kirim ke grup. Hari ini saya kirim ke grup untuk rule project-nya, nanti aturannya apa, kemudian project apa yang harus dikerjakan, itu nanti saya kirim di grup, tanya jawab nanti di grup ya. Jadi untuk pertemuan ketiga memang singkat, karena materinya agak mudah. Jadi yang agak panjang tadi di pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu agak panjang. Jadi silahkan dicoba-coba dulu, karena saya yakin tadi yang pertemuan kedua belum dicoba. Silahkan coba yang pertemuan kedua, rekaman YouTube-nya yang sudah dikirim Mas Yoga dipraktekkan dulu. Saya tuliskan dulu rule untuk project-nya, seperti apa. Oke, mungkin itu untuk malam ini. Singkat saja, tapi semoga bermanfaat, bermakna. Terima kasih antusiasmenya. Silakan dicoba untuk yang pertemuan kedua. Saya kembalikan ke Mas Yoga.